Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Rekan-rekan Lab Neuro Edu dan juga sahabat guru, selamat datang pada acara Neuro Edu Talk. Acara inspiratif yang selalu menghadirkan topik-topik yang menarik dikaitkan dengan implementasi neuroscience pendidikan. Acara ini dipersembahkan oleh Antapa Foundation bekerja sama dengan Universitas Pancasakti Bekasi, didukung oleh Vigor, Transfigure Your Action, dan Perhimpunan Dokter Spesialis Syaraf Indonesia. Salam kenal, saya Kevi yang akan membersamai Anda di beberapa waktu ke depan. Rekan-rekan Lab Neuro Edu dan sahabat guru, kali ini Anda menyaksikan Neuro Edu Talk dalam channel YouTube Lab Neuro Edu. Pastikan sudah subscribe dan juga aktifkan lonceng notifikasi. Dan bukan hanya channel YouTube-nya saja, tetapi akun sosial medianya juga ya. Karena ada banyak sekali informasi yang bermanfaat insya Allah untuk Anda semua. Baiklah, sekarang kita sudah berada di penghujung Desember ya, di tahun 2022. Ya, sebentar lagi kita akan menyambut tahun yang baru. Nah, apa yang berbeda di Neuro Edu Talk pekan ini? Pertama-tama, saya akan ucapkan selamat Hari Ibu untuk Anda semua ibu istimewa. Nah, pertanyaan selanjutnya, Ibu, apakah sudah mengajak Anda main hari ini? Ya, mari kita main. Karena kenapa? Karena semua permainan sungguh dapat menstimulasi kematangan kerja otak. Itulah dia topik kita kali ini di Neuro Edu Talk. Mari main. Rekan-rekan Lab Neuro Edu dan sahabat guru. Gerak dan bermain bagaikan teman sejati yang membersamai pertumbuhan dan perkembangan anak. Mari kita simak obrolan serius tentang main bersama Kak Della Krismayanti Fadullah, trainer Read Aloud dan Think Aloud. Yuk, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Kak Della. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hai Bunda Kevi. Gimana kabarnya Kak? Alhamdulillah sehat. Bunda Kevi Sehat sehat dan ya? Alhamdulillah sehat juga dan semangat juga. Senang banget deh Kak Della Semangat. hari ini berkenan membersamai kami kolaborasi di Neuro Edu Talk. Dan juga Wah. dengan senang saya ucapkan untuk Kak Della selamat Hari Ibu. Yeay, selamat Hari Ibu juga buat Bunda Kevi. Kak Della sebagai ibu yang istimewa dan juga keren Insya Allah. sekali. Apakah, nah ini pertanyaan yang cukup menggelitik ya. Apakah sudah Ya, mengajak anak bermain hari ini? harusnya sudah ya. Kita bermainnya itu secara apa ya? Seru-seruan aja sih. Udah Bun, harus sudah bermain bersama anak ya. Hmm. Karena kenapa saya tanyakan itu rekan-rekan Lab Mm-mm. Neuro Edu dan sahabat Vigor, karena Kadela ini senang banget apa ya memanfaatkan alat-alat di rumah menjadi permainan yang keren sekali yang nggak kita duga-duga. Masya Makanya Allah. kita mau diskusi serius tentang main. Wow. Oke, Kadela nih untuk Ya, mengawali pertanyaan yang pertama ya, ini serius banget Kak pertanyaannya. oke, Kak, baik, main baik, baik. itu apa sih? Baik, definisi main ya. Kalau menurut Kak Dela, bermain adalah aktivitas individu atau kelompok yang dilakukan sukarela, yang di dalamnya tuh ada Oke. keseruan dan Hmm. ada kebahagiaan ya. Ternyata definisi bermain itu seperti itu ya kalau misalkan dijelaskan, dijabarkan dengan kata-kata. Tapi Bun, percaya atau enggak, ketika Hmm. bermain ya, Hmm. terutama anak-anak ya, itu tuh mereka nggak main-main ya Bun Oh, saat jadi bermain. serius banget kalau main ya. Serius banget mainnya, bener.
Beda kalau sama belajar ya. Bisa jadi serius ketika belajarnya itu main. Sambil bermain, bisa bisa. Boleh boleh. Oke, Kak Dela, main, Mhm, belajarnya itu penuh dengan permainan sehingga jadi serius mhm. banget. Itu kan kayaknya menjadikan permainan ini sesuatu yang penting. Kenapa sih Kak menjadi penting sebuah permainan itu dilakukan oleh anak-anak atau mungkin kita orang dewasa? Ini pertanyaannya simpel, tapi jawabannya susah. Oh, kita suka bermain ya, kita suka Iya. bermain gitu. Tapi kenapa penting ya gitu kan? Ternyata Bun, Hmm, bermain itu sangat efektif dalam perkembangan kognitif dan sosialisasi anak oke. maupun dewasa. Hmm, Jadi bermain juga karena melibatkan antar individu nih, hmm, suka ada pura-pura ya, hmm, suka ada lucu-lucuan tuh lagi main. Terus juga di dalamnya tuh suka ada konteks pembelajaran tentu saja dan ada rekreasi atau menghibur. Makanya anak-anak happy kalau disuruh main. Nah, lalu terkait bermain nih Bun, hmm, ternyata bermain itu ada yang memiliki aturan hmm, atau biasanya disebut terstruktur ya, bermain hmm. dengan terstruktur. Ada juga yang tidak memiliki aturan, jadi bermain bebas atau bermain yang Oke. tidak terstruktur. Seru ya ternyata ya. Jadi Hmm. bermain tuh sangat penting, Bun. Nah, tadi kita sudah ketahui pentingnya bermain. Nah, terus Hmm. kapan dan berapa lama, Kak? Atau waktu yang tepat ya untuk kita bermain, terutama bersama keluarga. Oke, kalau Bunda tanya Kak Dela, kapan waktu khusus bermain? Sebenarnya nggak ada waktu khusus. Kalau Kak Dela lebih merasa nyaman ketika kita mulai bermain, terus anak-anak juga sudah terpenuhi kebutuhannya. Jadi, oke, Mm, kita udah sama-sama siap buat bermain, karena tujuannya happy ya, tujuannya senang gitu. Kalau Kak Dela itu. Tapi menurut para ahli, ternyata bermain itu kita minimal ya harus 3 jam sehari atau maksimal Oh, 3 jam oke. sehari, pokoknya ada Ya. waktunya, 3 jam sehari. Kita bisa variasikan kegiatannya dan bisa kita lakukan di dalam ruangan maupun di luar ruangan. Jadi bermain itu juga bisa menggunakan alat peraga, Bun, atau Hmm. figurin, binatang gitu dan lain-lain. Ah, Tapi ya, ya. bisa juga kita bermain tanpa menggunakan alat Mm. yang simple, bisa pakai kertas, alat dan bahan tuh bisa ya, Kak? Kertas tuh termasuk alat nggak sih? Kertas Bahan ya, dan bahan ya. alat tulis gitu. Ah, ah, Iya, ah, ah, ah. maksudnya bukan bukan hal yang rumit gitu, yang Mm, mm, sederhana mm, pun bisa mm. kita jadikan sesuatu untuk bermain. Gitu, Bun. Oke, terus kalau tadi Kak Dela menyampaikan kalau bermain bersama keluarga menunggu ketika semua kebutuhannya sudah terpenuhi. Nah, bagaimana mengatur prioritas itu Kak? Karena kita ya orang tua kayaknya list sibuknya tuh banyak banget gitu, sehingga Benar. oke, apakah ini udah cukup dan apakah sudah saatnya aku untuk main? Gimana Kak? Coba share deh. Nah, ini kalau Kak Dela, tipsnya adalah mencari permainan yang preparation-nya itu sangat cepat. 5 minutes preparation. Wah, Kalau bisa 1 menit gimana? preparation, udah harus kita bisa main gitu. Ini Mm, banyak idenya, makanya Kak Dela biasanya cuma butuh origami atau kertas atau alat tulis aja gitu. Terus ya udah, ayo kita bikin yang gampang. Oh, Kak Dela juga suka siapin ini bun apa stiker, mm, stiker bulat gitu. Nah, itu bisa mm, kita bikin apapun. Dot to dot stiker. Jadi kalau misalkan, nah permainan sesuai usia ya, karena anak Kak Dela dua, yang pertama usia 9 tahun, yang kedua usia 6 tahun, ini jenjang mm, kesulitannya udah beda. Kalau mm, yang kakak udah harus lebih sulit. Jadi biasanya oke, yang biar dia mikir, mm. kita cari sesuatu yang agak menantang sedikit, nah beda sama kak adiknya gitu. Jadi kalau bisa permainan yang mudah disiapkan. Atau Kak Mm, Dela suka open-ended play, kalau mm, menurut Kak Dela suka pakai balok, sediakan balok, atau ada sedotan yang bisa digabung-gabung gitu Bun, yang mm. bikin mereka tuh meng-create sesuatunya tuh bebas gitu. Jadi nggak ada instruksi dari Kak Dela, mereka main aja sendiri tapi ada alatnya. Gitu biasanya. Wow, ini seru banget kayaknya. Terus, Seru ya? oke dari tadi sambung-sambungin sedotan, terus juga pakai Hmm, balok gitu ya. pakai Biasanya, stiker juga. pakai stiker. Terus tentu saja kan ketika mereka bermain ada respon dong, atau Iya, antusiasnya gimana? Coba boleh iya. ceritain dong Kak Dela pengalamannya. Justru harus ada
ini ya, harus ada interaksinya, Bun. Jadi aku Mm, tetap mm, nemenin di situ. mm. Biasanya memang, mereka main sendiri tanpa instruksi iya, tapi ketika lagi asik suka aku tanya-tanya. Jadi, jangan sampai keseriusan banget dan nggak ada kata-katanya gitu yang keluar. Biasanya aku coba tanya, "Ini bikin apa sih?" "Oh gitu." Jadi kita suka ikut di dalam permainannya mereka gitu. Nanti kalau misalkan kita udah terlalu apa, menginterupsi mereka, "Ibu udah deh Bu," gitu biasanya gitu, "Ibu udah deh, Ibu lanjutin aja," gitu. Kalau Jadi mau ibu aku bantuin aku bangun main juga. gitu ya. Bener-bener. Kadang, "Ayo Bu, coba ini Ibu mau pesen apa?" Gitu. Biasanya kan kalau, nah anak laki-laki dan anak perempuan beda nih, Bun. Yang perempuan sukanya bermain pura-pura banget, pretend play banget, "Ibu ibu, aku bikin restoran-restoran nih, nanti Ibu pesen ya." Dia bikin menunya itu kertas digunting-gunting, karet gelang itu jadi mie, yang kayak gitu-gitu, Bun. "Ibu mau Oh, pesen apa?" Nanti Mas Adam yang bikinin, menunya. heeh, "Menunya ini heeh. ya, Bu, uangnya ada ini," gitu. Mereka bikinin sendiri gitu. Jadi, oh ya udah, oke, aku ikut berperan di situ. "Boleh, Ibu," nah, karena kita tadi, lihat prioritas lagi, "Boleh Ibu ikut main tapi 15 menit aja ya, habis itu Ibu balik lagi kerja boleh?" Gitu. Hmm. "Oke," gitu. Jadi ya udah, semua bisa disepakati kok, Bun. Wow. Pun kalau mereka lagi asik, terus aku mau ikut nimbrung, "Boleh nggak Ibu ikutan?" "Sebentar aja, 5 menit aja." "Boleh boleh." Mm, "Lagi mm, bikin apa sih?" "Ya cuma sekedar itu aja." mm, mm, mm. Oke, ih seru banget pengalaman bermain bersama anak-anak dan ternyata dari hal-hal yang mudah kita temui di rumah ya Kak Dela ya, itu Ya. bisa jadi hal yang sangat bermanfaat dan mengasihkan. Bahkan Kak Dela ngedampinginnya sambil Kak Dela kerja juga kan? Iya benar. Bahkan pun ada juga kalau aku udah kehabisan ide bermain ya, kita baca Ah, dulu buku yuk gitu. Ada yang namanya Bookish Play. Jadi Bookish mm. Play itu adalah kegiatan atau aktivitas yang biasanya kita lakukan terinspirasi dari buku yang tadi kita baca. Nggak Oh, harus satu ceritanya gitu, tapi ada unsur apanya sih gitu. Nah, yang itu yang bisa kita yang bisa kita mainkan dengan mm. alat-alat yang ada di rumah tentu saja. Jadi waktu itu pernah kita abis baca buku tentang lebah, terus ada banyak roll tisu. Kadang kalau di rumah kayak mulung, Bun. Jadi ada roll tisu, ada karton, botol plastik, tutup botol, itu masih Oh, ada oh, sampai oh, sekarang oh. yang bisa dimainin lagi gitu kan. Ih, Terus abis keren. baca buku tentang lebah, Mm. yuk kita bikin lebahnya yuk dari roll tisu, ada origami, ya udah atau enggak mereka gunting terus mereka gambar mata-mata, tempel kayak gitu-gitu. Oh iya ternyata yang lebah kita bisa bikin pakai ini, so nanti mereka mainin gitu. Kayak gitu, Oke. seru ya. Wow, itu seru banget dan tentu saja dari pengalaman baca buku, terus juga menjadi sebuah permainan yang mereka bisa jadikan apa ya benda nyata ya, karena mereka Iya, buat kan, itu sungguh mhm. menguatkan memorinya atas permainan dan juga langsung praktek. Keren, keren, keren Benar banget Kak benar. Dela. Oke, Kak Tadi aku Dela. sempet Mm-mm. nanya, mhm mhm, Gimana, sempet gimana? nanya ke Mas Adam gitu ya, yang udah bisa Mm-mm. diajak main, "Mas, kalau yang Ibu bikin ini permainan-permainan apa sih? Seru loh Bu kalau main sama Ibu," gitu, "tapi, Ibu sekarang waktunya udah mulai sedikit berkurang main sama aku," gitu. Oh Mm. ya sedih juga ya. Jadi, oke deh nanti Ibu luangkan waktu lebih banyak buat main 1 minute bareng sama Mas Adam. preparation buat bermain Benar sama benar, Mas dan bukan Adi. five lagi ya, 1 minute ya Bun. Oke, Kak Dela, Oke. makasih banget loh diskusi seriusnya tentang permainan ini sungguh mengasyikkan dan harapannya Kak Dela bisa kolaborasi lagi sama kita mau ya sama Neuro Edu Talk. Wah, rekan-rekan lab Neuroedu dan sahabat guru, ternyata semua permainan punya manfaat untuk membangun kecerdasan. Kita akan kaji lebih dalam lagi bersama Ibu Nur Sabita, mahasiswa program Pasca Sarjana PAUD Universitas Pancasakti Bekasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Bu Sabita. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar Kak Keti? Alhamdulillah. Oh, baik. Alhamdulillah. Baik, senang sekali Bu Sabita. Alhamdulillah saya sehat dan juga semangat. Demikian juga semoga di Ibu seperti itu ya. Alhamdulillah. Ya, Bu Sabita, kita ngobrol-ngobrol serius nih Bu tentang main ya. Kalau tadi di segmen pertama sudah ada Kadela yang menceritakan dengan serunya terkait Iya, bermain.
Sekarang saya izin nih menyapa Bu Sabita untuk kita ngobrol serius. Siap-siap, kita berbagi aja ya. Oke, iya. Bu Mm-mm. Sabita, ini kesempatan istimewa juga untuk kami mengucapkan selamat Hari Ibu untuk Bu Sabita. Sama-sama Bu Kevi, selamat Hari Ibu. Semoga kita semua diberikan keberkahannya ya untuk mendidik anak-anak generasi Amin. penerus. Iya, membersamai anak-anak kita yang hebat di masanya nanti ya, Bu ya. Betul, iya betul sekali. Oke, Bu Sabita, untuk mengawali nih diskusinya, pertanyaan yang akan saya lontarkan nih, aduh langsung serius nggak apa-apa ya Bu. Ayo, ayo. Bu Sabita, apa sih makna bermain dari perspektif neuroscience pendidikan? Nah, Iya. coba Bu berbagi ke Nah, kita. jadi neuron ya dari Hmm, berbagai bagian dari prefrontal cortex itu mm-mm. satu subwilayah PVC Oke. yang medial, yaitu medial prefrontal cortex atau disebut juga Oke. MPVC. Mm-mm, Itu mm-mm, sangat mm-mm, dipengaruhi oleh mm-mm. pengalaman bermain anak. Jadi Hmm, neuron-neuron itu sangat dipengaruhi oleh pengalaman bermain anak ya, mm-mm, yang mm-mm, memiliki koneksi yang kuat ke area otak ya, mm-mm, yang mm-mm. mengatur emosi anak dan Oke. memilih pola perilaku yang sesuai untuk tugas-tugas tertentunya. Ya, Oh. ya. Nah, Mm-mm, pengalaman bermain yang variatif, mm-mm, yang beragam, yang mm-mm, macam-macam yang dilakukan oleh mm-mm. anak mampu memodifikasi tadi kemampuan fungsi eksekutif MPVC tadi, gitu ya. Dan Oke. nanti di masa datang akan menghasilkan orang dewasa yang lebih siap, lebih tanggap. Begitu kurang lebih Bu Oke, Kevin. lebih tanggap kalau ada permasalahan, jadi dia Ya, langsung bisa mengatasi atau mencari solusinya gitu ya, Bu? ya, dia bisa beradaptasi dengan Mm-mm, mm-mm, situasi kondisi yang ada. mm-mm. Ya. Bu, lalu gimana dengan sekarang ya kan banyak Hmm, permainan yang bersifat kompetisi. Nah, buat ya. anak-anak tuh gimana, Bu? Hmm. Jadi permainan-permainan yang beragam itu ya, Mm-mm, mm-mm. eee, semakin beragam permainan ya, dia akan lebih mampu memilih tindakan-tindakan yang tepat ya, untuk Oke. mengkaitkan keadaan atau dengan, menghambat reaksi emosionalnya dia. Dalam berkompetisi kan dia, harus ada kalah, ada menang gitu kan. Nah, mm-mm, Ya, mm-mm, sehingga dia harus belajar untuk mengakui kemampuan temannya. Mungkin awal-awal dia sedih, dia nangis, dia emosi, nggak terima, tapi dengan mm-mm, mm-mm, pengalaman bermain yang terus-menerus, itu ada mm-mm. pengaruh terhadap emosional anak, gitu ya. Oke, Mhm. ditambah juga mungkin pendampingan dari orang tua ya Bu ya untuk Ya, tentu. memaknai. Mm-mm. Iya, ada arahan dari orang tua yang bersamai anak bermain diarahkan. Kenapa sih? Ada kalah, ada menang, dan seterusnya. Sehingga anak-anak lebih Oke. terarah emosinya, ya. Mhm, Oke, menarik nih. Nah, selanjutnya ya Bu ya, mhm, kalau permainan apa yang mhm, dapat diberikan pada anak untuk mhm. mematangkan fungsi otak ya, atau kerja otak ya Bu? Mainan itu sebenarnya bisa mainan apa saja, Mbak, ya. Hmm, Eee, mm, mm, tapi yang menjadi tantangan buat orang tua itu adalah bagaimana kita bisa, memberikan anak-anak itu, memberikan kebebasan bagaimana cara bermainnya. Dia bisa boleh Oke. bermain mobil-mobilan gitu kan, Mm, dia mm, bisa main mm, boneka, dia bisa mm, main yang mm, ada di rumah, misalkan yang di dapur pun dia mm, bisa mm, main gitu kan. Dia mm, mungkin mm. sambil bantuin nemenin ibunya, dia Ya, susun-susun bawang, misalkan seperti itu ya. Itu akan mm. melatih sensori motorik anak ya, kemampuan motorik ya, Ah, mengambil, iya, iya. menaruh gitu kan. Mm, Itu mm, akan mm, mm. terasah gitu kemampuan sensori motorik Oke. anaknya. Mencium bau, warna, bentuk, besar, kecil, dan Hmm. seterusnya. Iya, Ya, iya, lalu kalau tadi kan permainan yang ternyata di rumah pun mhm, juga banyak aktivitas yang bisa kita mhm, lakukan mhm, bermain mhm, bersama anak. Nah, iya, kalau permainan yang misalkan melibatkan kegiatan fisik, nah itu kan pasti anak usia dini senang oh, banget ya, iya, lari-larian mhm, gitu. Itu mhm, gimana? mhm, mhm. Nah, permainan yang bersifat fisik ya, Mhm, seperti tadi mhm, berlari, atau mhm. dia mungkin melompat, atau dia mungkin masuk Hmm, dalam kolong gitu kan, ya, yang ada di rumah gitu kan ya. Itu, eee, permainan jungkat-jungkit atau memanjat, gelobe ketika di luar ruangan ya, itu mhm, akan mhm. mengasah
kemampuan fisik motorik anak dengan sangat baik gitu ya. Kemampuan Oke. dia untuk, kelincahan dia, keseimbangan dia ya. Mhm Seperti, mhm mhm. ada anak yang baru masuk, sekolah tuh usia 5 Mhm. tahun, ketika dia harus memanjat, dia kesusahan gitu ya, dia Mmm, kesusahan untuk menjaga mhm keseimbangannya, mhm. menjaga kelincahannya. Tapi Mhm. ada anak usia 2 tahun, karena dia sudah dari, setahun, 2 tahun kurang itu sudah berlatih, dia dengan cepat bisa naik. Jadi pengaruh ya Mbak Kevi, untuk, iya kemampuan motorik anaknya, gitu. Iya. Oke. Kalau tadi permainan fisik, terus gimana Mhm kalau, misalkan ya, Bu, ya, rumah saya mhm kan ya, imut gitu ya untuk mhm bergeraknya. Nah, mhm. bagaimana dengan permainan, yang melibatkan, ruangan, di dalam ruangan atau, di luar Mhm. ruangan, itu gimana, Bu? Iya, ternyata menurut Mhm penelitian itu, bermain mhm di luar ruangan itu, seperti di mhm. taman, di Ah, kebun ya, mhm di mhm. lapangan, walaupun mungkin sekarang sudah berkurang, tapi adalah ya, lahan sedikit ya untuk anak-anak bermain di Mhm luar, tidak saja di mhm. rumah melulu gitu kan ya. Mhm Itu mhm akan mhm. mengasah, kecerdasan spasial anak gitu ya. Anak Oke, heeh, menarik. anak akan Mhm. lebih, memperhatikan lingkungan, posisinya di mana, "Oh tadi, Mhm mhm. warung sebelah situ, sebelah kanan. Oh tadi main di apa namanya, madrasah sebelah sini. Oh tadi ada pos hansip di sana." Jadi dia cerdas spasial gitu, akan terasa dibandingkan Oke. dengan anak-anak yang mereka main di rumah saja, seperti itu Mmm. ya. Jadi ya lebih lebih terasalah kecerdasan spasial anak, iya. Mhm mhm. Termasuk yang rumahnya, senggol sana senggol sini itu Tinggal juga sini. juga, Iya. melatih kecerdasan visual spasialnya ya, Bu, ya? Iya, tetap bisa juga dengan arahan orang tua pastinya kan? Oke. Iya, heeh. Nah, terus yang paling sering nih kalau anak saya, Mhm, bermain tuh adalah bermain pura-pura, Bu, main peran. iya Itu gimana tuh, Bu? iya, heeh heeh. Jadi bermain pura-pura, bermain peran gitu ya, itu Mhm. anak-anak seneng banget tuh, main jual-jualan gitu Iya. kan, main dokter-dokteran, main apa tuh, di terminal, ada yang ngantri, beli tiket, ada yang jadi petugas tiketnya gitu kan, itu anak-anak seneng banget itu bermain peran-peran itu. Dan itu Mhm. ternyata ya Masya Allah, itu Mhm. meningkatkan kreativitas anak. Ketika dia bermain, mungkin mungkin alat Mhm. permainannya nggak ada. Dia butuh apa, misalkan, untuk jual-jualan gitu kan. Oh dia lihat, Mhm oh di mhm. rumah ada kardus bekas, oh di rumah Mmm, ada ini bekas, lalu mhm. dipakai dia untuk dagangan dia. Artinya Mmm. kan berarti cerdas, kognitifnya dia meningkat, cerdas bahasa juga, dia kan bicara kan, Mmm. kalau namanya bermain Mhm peran nih mhm ada mhm. lawan, dia akan Iya. bicara, jadi cerdas bahasa juga meningkat ya. Jadi bagaimana mencari solusi bersama itu dengan bermain Mhm. peran, dia meningkat. Adab juga apa, sopan santun, bagaimana dia, ketika menawarkan dagangan atau si pembeli juga bagaimana cara membeli, kan Heeh lama-lama heeh. terasah gitu ya. Iya. Iya, sosial emosionalnya terasah, gitu Bu Kevi. Oke. Mhm, Terus Bu, mhm, ini, pengalaman, mhm, Anda ketika bermain itu kan ternyata manfaatnya luar biasa ya. iya, Terus kalau sekarang nih, mhm, biasanya mamah muda tuh suka khawatir kalau anaknya gerak sana sini, "Aduh nanti mhm, mhm, jatuh atau mhm, kepleset atau mhm, gimana." mhm, Nah, sebenarnya Bu, dengan kita, memberikan kesempatan untuk mereka bergerak, mhm, bermain sambil dengan mhm, bergerak, itu ada mhm, manfaatnya nggak sih? mhm. Jadi, bermain yang beragam tadi, baik itu Mhm bermain fisik, baik itu bermain peran ya, baik itu, dia bermain di luar, itu Masya Allah banyak sekali manfaatnya buat anak ya. mhm Jadi mhm. akan, menstimulasi ya, yang sangat efektif untuk meningkatkan kematangan kerja otak, gitu ya. Oke. Eee, ya dengan kata lain, dengan bermain akan meningkatkan kecerdasan anak. Gitu, ya, heeh. Mhm Dengan dia mhm. bermain, otak itu akan mengingat. Dia Mhm. mengingat ketika misalkan dia kemarin bermain balok. Ketika dia Mmm. bermain balok, ternyata susunan-susunan kemarin tuh yang kecil-kecil baloknya, balok tuh Mmm. gampang jatuh. Ketika dia Mmm. mencoba lagi, oh ternyata kalau balok di bawah itu lebih kokoh. Besok dia main, ya, Mhm. besok dia main, dia akan ingat, "Oh iya, aku besok kalau hari ini aku main balok yang besar di bawah." Tadi Bu, pengalaman, tadi saya ya lagi liburan kan nih ya,
tadi Mhm. ada anak yang lagi main panjat-panjatan. Ini anak Mhm. sangat takut, sama yang namanya panjat-panjatan. Nah, Mhm. kemarin dia Mhm. berhasil, sekali tuh pertama kali dia tuh berhasil naik panjat-panjatan. Nah, tadi lagi dia bermain saya pura-pura nggak lihat, saya pengen tahu dia Mhm. pengen nyoba nggak gitu ya. Heeh. Ternyata tahu-tahu dia sampai di atas dan dia bilang, "Bu Sabita, aku di atas." Saya pura-pura kaget ya, "Ih, kok keren banget, kok bisa sih kamu naik?" "Iya, Heeh. kemarin kan Heeh. aku kakinya begini, terus tanganku megang begini." Jadi dia mengingat gitu ya, mengingat pengalaman Mmm. bermain dia kemarin. Berarti kan itu jelas ya Mbak Kevi, Mhm. Mhm. meningkatkan Mhm. kecerdasan anak gitu kan. Mhm. Mhm. Iya, Mhm. menerapkan, memprediksi, mengira-ngira gitu kan. Ketika dia Mhm. bermain, "Apa ini tumpah nggak ya? Ini jatuh nggak ya?" Dia memprediksi Ya. kan, "Ini penuh nggak ya?" Gitu, seperti itu. Banyak deh, permainan-permainan yang baik. Nah, ingat tuh, taksonomi belum itu kan? Iya iya. Mhm, Oke, terus, Bu, tadi di segmen pertama nih saya tiba-tiba teringat, Kak Dila iya tuh menyampaikan, ada iya permainan terstruktur dan tidak iya terstruktur. Nah, kalau iya dari perspektif neuroscience pendidikan gimana, Bu? iya. Jadi, ada di American Academy of Pediatrics ya, Ah, heeh. menyebutkan bahwa bermain itu akan menstimulasi otak anak, ya, Mmm. mengoptimalkan pertumbuhan serta meningkatkan emosi anak dengan Mmm. orang Mhm. tuanya, dengan teman-teman sebayanya, ya. Mhm. Jadi, seperti tadi yang dikatakan Kak Dela, ya, jadi Mhm. Mhm. bagian main yang terstruktur, ya, Mhm. ada Mhm. aturannya, dapat diartikan anak memiliki kecerdasan sehingga tercapai kemampuan, sirkuit sinaps linguistiknya dengan gabungan Mhm. pola emosi. Ya, dengan permainan struktur Oke. seperti itu. Iya, Mhm. ya. Mhm. Mhm. Nah, pada tahap fungsi eksekutifnya itu, ya akan bekerja secara optimal dengan permainan yang struktur. Mmm. Mhm. Lebih Mhm. optimal lagi, ya kan? Mhm. Mhm. Bahwa jadi bermain itu akan meningkatkan kemampuan anak untuk merencanakan dan Mmm. mengelola tugas dengan baik di masa yang akan datangnya dia. Seperti itu, ya. Wow. Jadi kemampuan bahasanya juga meningkat, cerdas spasial juga meningkat, Mhm. berhitung logikanya juga tadi kan banyak ya meningkat ya, Mhm. Mhm. dan Mhm. akan Mhm. lebih mudah ketika nanti anak menghadapi tantangan, rintangan, maka dia lebih stabil emosinya Dan gitu. mampu, lebih mudah untuk beradaptasi ya, Bu, ya? Beradaptasi, betul, Mhm. dengan Mhm. pengalaman-pengalaman main itu kan terkumpul dalam memori otak anak ya, sehingga dia Mhm. akan Mhm. bisa cepat beradaptasi. Iya, Mbak. Oke, wow, senang sekali hari ini bisa ngobrol serius tentang main. Iya, Karena heeh. karena anak kalau lagi main tuh nggak main-main ya, Bu, ya? Nggak main-main, dia sedang belajar, dia sedang mengumpulkan pengetahuannya, wawasannya, sesungguhnya itu, Mhm. ya kan? Mhm. 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 Iya iya Oke, Bu Sabita, senang sekali hari ini, kami dari Neuro Edu Talk berkesempatan untuk ngobrol-ngobrol bersama Bu Sabita, dan ilmunya sangat bermanfaat. Wow. iya. Jadi, kita mesti memberikan, berbagi pada orang tua ya, bahwa anak-anak Mmm. bermain itu memang pada masanya, pada tahapannya, dan mereka tadi seperti kata Bu Kevi, mereka sedang belajar, sedang menimba ilmu, wawasan untuk Mhm. mengisi Mhm. kecerdasan otaknya, sedang bukan sekedar main-main, sedang belajar Yes. juga. Yes. Iya. Oke, Bu Sabita, terima kasih banyak sudah berbagi bersama Neuro Edu Talk. Semoga berkenan kita nanti silaturahim lagi ya, Bu. Siap Bu Kevi, banyak sekali manfaatnya ya, insya Allah. Selamat bermain bersama anak di masa liburan ini. Oke. Oke.
Rekan-rekan Lab NeuroEdu dan sahabat guru. Lab NeuroEdu hadir sebagai karya inovatif sinergi antara dunia pendidikan dan juga kesehatan. Dipersembahkan oleh Universitas Pancasakti Bekasi bekerja sama dengan Antapa Foundation sebagai pengembang dan penyusun konten neuroscience pendidikan. Saat ini telah tersedia 2 aplikasi berbasis Android. Yang pertama adalah NeuroChun, aplikasi yang wajib dimiliki oleh semua pendidik nih. Kenapa? Karena di aplikasi ini menyediakan kuesioner untuk mengenali perkembangan fungsi otak anak. Nah, penting banget kan? Dan aplikasi yang kedua yaitu VR Neuro EduLab, sebuah aplikasi dengan teknologi virtual reality yang menawarkan pengalaman imersif untuk memahami materi neuroscience pendidikan secara visual. Nah, kedua aplikasi ini Anda dapatkan di Play Store dan dimanfaatkan oleh seluruh lapisan masyarakat dari berbagai macam latar pendidikan yang berbeda tentunya. Ya, Lab NeuroEdu melibatkan para ahli di bidang kesehatan dan juga pendidikan dan terapis juga. Inilah kami yang bersinergi untuk pendidikan Indonesia membangun generasi tangguh. Rekan-rekan Lab NeuroEdu dan juga sahabat guru, sampai jumpa pada NeuroEdu Talk dengan topik yang berbeda di pekan depan bersama Vigor, Transfigure Your Action, dan kenal anak, kenal perkembangan otaknya. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.